merasa terperangkap dengan adanya culture atau budaya-budaya yang mungkin dari refleksi kita sendiri itu negatif gitu. Mungkin tadi Morgan udah ngomong soal kekerasan, tapi kita juga ngomong bahwa kita seringkali di sini menerima tanda kutip apa adanya situasi yang mungkin sudah bobrok gitu loh. Dan ketika kita berbuat salah, banyak mungkin tendensinya adalah untuk menyalahkan society atau menyalahkan sistem gitu. Padahal yang perlu kita ingat bahwa kita pun juga bagian dari sistem dan society tersebut gitu. Maka kita dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, mungkin keresahan satu yang saya rasakan adalah seringkali terjadi ketika kita ingin melawan sesuatu yang sudah rusak, itu dipersulit jalannya. Bahwa sistemnya sudah hancur, maka untuk memperbaiki sistem tersebut akan lebih susah daripada yang lain-lainnya gitu. Jadi kita ingin memperbaiki pun jalannya dipersulit. Kita ingin melakukan sesuatu, ada aja tantangan gitu. Sehingga kita diajarkan, yang mungkin orang sering mengkritisi ini budaya feodal, bahwa kita ya sudah, kita harus menghormati sesuatu yang mungkin tidak pantas dihormati. Dan terkadang ketika kita melakukan tersebut, ketika kita mengikuti sistem yang mungkin sudah rusak, kita tanpa sadar menjadi budak-budak yang akan atasan-atasan yang hancur gitu. Sehingga kita sendiri yang sengsara. Kita sebagai rakyat jadi sengsara lagi. Mungkin di situ ya keresahan yang dirasakan, dan bahwasanya kita mungkin repot dan susah untuk berekspresi secara logika. Itu mempersulit jalan kita menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Karena kan kita bertanggung jawab, kita sebagai rakyat ini katanya punya suara. Sedangkan suara kita kadang susah gitu untuk kita ekspresikan. Mungkin hal itu yang menjadi keresahan dari tambahan keresahan melainkan kekerasan. Itu sekarang. Kalau kita tidak berubah, seperti yang diucapkan oleh Tia tadi, kita berusaha untuk memantik percakapan hal-hal di Indonesia sebagai bangsa. Kita seringkali menghindari hal-hal yang sulit untuk dibicarakan. Trauma bukan cuma 98, banyak lagi hal-hal yang kita rasa berat ini, nggak usah dibicarakan, kita lupakan saja. Tapi yang seperti yang kita tahu, luka itu tidak akan bisa hilang hanya dengan dilupakan. Harus dibicarakan supaya kita tidak menuju jebakan yang sama, kita tidak menuju petaka yang sama. Jadi film ini dimaksudkan untuk memantik percakapan dan kebiasaan untuk bercakap. Karena di Indonesia sekarang sudah mulai speaks up, everybody speak up. Semua ingin berbicara, tapi apakah itu percakapan? Kalau misalnya terjadi hanya satu arah. Makanya kita membuat film ini, kita tampilkan kekerasan sekarang seperti apa. Kelihatannya kok kejam banget ya, violent banget, but it's happening di Indonesia. Kok kayaknya sekolah terlalu berantakan banget ya, it's happening di Indonesia. Ini belum seberapa dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pedalaman sana yang nggak pedalaman ya, kota besar juga masih ada sekolah yang tidak memadai secara infrastruktur. Anak-anak siswa harus belajar di lantai karena kursi dan mejanya sudah tidak lagi utuh. Atapnya tidak lagi bisa melindungi mereka dari hujan dan panas. Ini semua terjadi. Dan yang paling penting adalah Indonesia adalah sebuah negara yang sangat heterogen. Kita terdiri dari ratusan ethnic groups. Banyak sekali kepercayaan. Kalau misalnya kita tidak membiasakan diri untuk menjadi seseorang yang menerima perbedaan, we are doomed. Kita menuju sebuah tempat yang tidak akan bisa dibayangkan betapa malapetakannya. Terima kasih Abang. Teman-teman cast ada yang ingin menambah mungkin? Tidak? Oke, thank you. Ini juga sebenarnya terjadi gitu di kehidupan nyata, bukan hanya di Indonesia tapi mungkin sebenarnya secara global gitu. Jadi itu salah satu keresahan yang saya alami dan akhirnya bisa disampaikan melalui film ini. Terima kasih banyak Hana. Silakan tepuk tangan, teman-teman cast akan dijawab nanti mungkin ketika doorstop. Sekarang kita mengutamakan pertanyaan dari mulai mereka lahir di keluarga seperti apa, lingkungannya seperti apa, sekolahnya apa namanya, dan berapa tahun mereka bersekolah, dan milestone dalam hidup mereka yang menjadikan mereka memiliki karakter seperti yang ada di dalam film. Jadi, walaupun tidak diceritakan dalam film, misalnya karakter dari Jeffrey, itu di karakter sheet lengkap. Sehingga ketika mereka semua masuk ke dalam set, mereka tidak seorang aktor yang mencoba untuk menjadi satu karakter. Mereka adalah karakter itu sendiri. Dan mereka hidup di dunia yang sudah diciptakan oleh para orang-orang di belakang layar.
cara mereka berdiri, cara mereka menggerakkan tangan, cara mereka menatap seseorang itu sudah sesuai dengan karakter yang dibangun ketika workshop. Sehingga seringkali ketika syuting udah nggak perlu dikasih brief lagi karena mereka sudah menjadi karakter. Makanya ketika kita syuting, kita bisa 1 hari syuting lamanya cuma 3 jam pulang. Karena one take oke. Stand by and action. And cut, next. Semuanya, bener nih bang. Next. Roll jam 7, jam 11 udah pulang, jam 12 udah pulang. Yang pusing adalah catering kita karena dia udah bawa makanan dan gak ada yang makan. Gitu. Baik, terima kasih ya bang. Kita masih ada waktu untuk penting. Oh, satu kalimat silakan. Penting banget. Satu kalimat doang. SPOK, jadi menurut saya penting banget. Itu satu kalimat. Boleh agak Inggris dikit ya, maaf ya. I think one of the most concerning thing about our country right now is maybe we do not have the proper education to nurture empathy, through which we can see that the differences in us is actually a strength, unity in the diversity. Kenapa film ini penting? Karena menurut aku film ini bisa menjadi starting point for us to have that discussion. Yes. Well said, thank you so much. Boleh di-open, Sakit? Menurut aku, satu kalimat ya, ini harus menjadi diskusi yang penting untuk kebaikan kita semua. Mungkin. Halo semua, kalau menurut aku film ini mengangkat isu-isu yang sangat penting dan relate dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi semoga film ini bisa membuka ruang diskusi sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting apa yang harus kita lakukan, perubahan-perubahan apa untuk menjadi yang lebih positif. Terima kasih. Oke. Semoga film ini membuat orang menjadi lebih aware dengan isu-isu yang ada, dan akhirnya bisa membuat perubahan kecil saja dari setiap individu yang akhirnya bisa menjadi besar dan membuat perubahan besar yang jadi lebih baik. Terima kasih. Banyak yang bilang manusia itu rational animals gitu, bahwa kita adalah binatang yang memiliki rasionalisme dan logika. Semoga film ini menjadi pengingat bahwa violence, kebencian tanpa dasar, dan sistem yang hancur tidak ada logikanya. Maka kita bisa balik menjadi manusia yang logis. Mungkin itu jalan. Semoga saya mau menyampaikan hal yang mungkin sama Claudia juga relate, karena kita sama-sama warga keturunan sini. Yang kita tahu sendiri, selama ini kita cukup tertutup dan menarik diri gitu, dan cenderung apatis. Semoga lewat film ini teman-teman minoritas bisa kembali membuka diri dan ikut dalam diskusi. Thank you. Semoga semakin banyak orang terlibat dan mulai sadar sama kehidupan, bukan cuma sama dirinya sendiri tapi sama lingkungan juga. Ketika buat salah, jangan nyalain orang lain. Ketika di sana, lu salah nih begini, ya ini juga salah begini, ya gue jadi salah juga. Semoga juga akhirnya ada kesadaran bahwa yang bisa ngebenahin itu diri sendiri gitu, nggak bisa nunggu-nunggu orang lain lagi. Terima kasih. Kalau buat aku, film ini seperti kaca ya. Kayak kita tuh melihat yang penting itu adalah yang pertama acknowledgement dan awareness, dan kita tuh jangan denial lagi that we're okay, we're not okay, itu sih. Jadi kayak kalau tanpa acknowledgement dan acceptance bahwa there is something wrong that is happening right now, kita nggak akan bisa sembuh, karena kayak demam itu cuma sebuah symptoms. Kekerasan yang ada itu mungkin cuma result, tapi akarnya apa itu harus kita cari. Terima kasih. Ya, kalau buat aku film ini sangat relate buat khususnya untuk yang mungkin kalau yang udah berkeluarga gitu ya. Kalaupun apalagi untuk yang punya anak, ya luka-luka itu ada, dan kalau misalnya memang ya gimana ya, susah gitu diekspresikannya, luka itu harus diobati gitu. Jadi setelah nonton film ini mungkin nanti akan tahu gitu, kenapa luka-luka itu harus kita pulihkan. Kita bisa pulihkan itu semuanya. Iya, kalau mau nambahkan beberapa dari teman untuk membuat environment pendidikan yang nyaman memang tidak mudah, tapi
yang paling utama harus dimulai dari kita. Semoga film ini bisa memantik kesadaran kita sendiri dan membuka ruang-ruang diskusi, bukan hanya diam, tapi kita harus bicarakan, dan itu dimulai dari sekarang. Terima kasih banyak untuk semua yang terlibat. Bang Joko, silakan closing statement dari dirimu. Sudah cukup atau sudah cukup? Oke, teman-teman Publicis boleh angkat tangan, nanti boleh ikuti mereka untuk Don't Stop.